Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alifah Fikri Irhamni. Saya Muhammad Yusril Muharram. Saya Siti Koma. Saya Tito Wijaya Utamisana. Saya Reza Rivaldi. Kami dari kelompok 7D akan menjelaskan materi perkuliahan Manajemen Industri Media Massa yang diampu oleh Dr. Nafrun Sanjaya MSOS. Media massa merupakan penggambaran bagaimana media memainkan fungsinya sebagai yang pertama adalah fungsi pendidikan. Artinya media massa memberi pengetahuan yang komprehensif dan mendidik. Kemudian yang kedua ada hiburan, yaitu fungsi media massa ini ialah menghibur masyarakat, contohnya seperti konten reality show, siaran film, musik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pengawasan, berfungsi untuk memperbaharui pengetahuan serta pemahaman masyarakat tentang lingkungan sekitarnya. Kemudian yang keempat ada informasi, berarti media massa membawa banyak informasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada transmisi nilai, yaitu fungsi media massa ini berupa penyebaran nilai, ide, gagasan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian yang terakhir ada fungsi interpretasi, yang menjadi sarana untuk memproses, menginterpretasikan, dan mengorelasikan seluruh pengetahuan atau hal yang diketahui manusia. Jadi, penilaian terhadap fungsi media massa harus terus dilaksanakan mengingat perannya yang begitu krusial terhadap perkembangan negara dan budaya negara. Yang pertama itu ada era perang, di mana media massa dimanfaatkan sebagai alat propaganda oleh penjajah Belanda dan perlawanan Indonesia selama masa penjajah dan Perang Dunia Kedua. Kemudian yang kedua, era seputar kemerdekaan. Media massa mendukung perjuangan kemerdekaan dan menyebarkan semangat perlawanan melalui surat kabar seperti Merdeka dan Pelita. Kemudian yang ketiga, ada era pemerintahan. Setelah kemerdekaan, media massa berperan sebagai pengawas pemerintahan dan sumber informasi. Awalnya dengan kontrol pemerintah dan kemudian dengan adanya reformasi, media yang memberikan kebebasan pers yang lebih besar. Yang keempat, ada era disrupsi teknologi. Kemunculan teknologi, informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, mengubah landscape media massa, memungkinkan penyebaran informasi yang cepat dan luas, serta memberikan ruang partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Media online dan platform sosial media menjadi tempat utama dalam penyampaian berita dan interaksi daring. Satu, sistem media massa di Indonesia. Indonesia berada di tengah sistem media massa yang ada di dunia karena bersifat demokratis. Hal ini sejalan dengan teori pers tanggung jawab sosial oleh Theodore Peterson. Di antaranya, pertama, Indonesia mempunyai undang-undang media massa. Kedua, adanya kode etik jurnalistik. Ketiga, telah banyak pemberitaan media massa yang adil. Terakhir, media massa sebagai peran pendidikan dan informasi. 2. Sistem media massa di dunia. Sistem media massa di dunia dikenal sebagai Public Service Broadcasting atau Public Broadcasting Service. Kedua sistem ini dianut negara Eropa dan Amerika dengan sistem aturan tersendiri. Pada PSB ala Eropa, itu mendominasi penyiaran publiknya secara umum dikelola secara independen. Biaya operasional didapat melalui dari iuran penyiaran dan memiliki pengaruh yang kuat. Kemudian, PBS ala Amerika mendominasi penyiaran yang bersifat komersial, mayoritas berisi program hiburan dan mengesampingkan kepentingan publik. Dalam manajemen produksi dan pemrograman terdapat strategi pemrograman, yaitu production atau produksi atau konten. Ini terdiri dua, yaitu in-house production, itu menghasilkan entertain, info, religi, dan news. Lalu ada akuisisi atau beli, itu terdiri dari dua, yaitu cadet lokal dan cadet asing. Lalu ada scheduling atau penjadwalan, itu hari, ini dari weekdays dan weekend, jamnya pagi, siang, malam, dan dini hari. Lalu untuk zona bisa non prime time dan prime time. Biasanya early morning, noon, early evening, midnight. Lalu ada promo, off air dan on air. Lalu yang terakhir yaitu research atau riset. Pra penayangan atau produksi biasanya terdiri dari tren, program acara TV, perkembangan budaya populer, dan lain-lain. Lalu untuk pasca penayangan terdiri dari geografi, demografi, dan psikografi. Hasilnya TV rating, TV share, dan audience reach. Penting dalam manajemen personalia dalam media massa antara lain yaitu satu, terdapat struktur organisasi dan budaya perusahaan dengan benar. Kedua, mengadopsi pendekatan manajemen modern berbasis penggunaan tugas yang tegas. Yang ketiga, merumuskan rencana korporasi yang komprehensif
Keempat, terdapat lembaga pengawas anggaran dan riset pengendalian biaya. Yang kelima, merencanakan, menjadwalkan, dan mempromosikan program sehingga dapat mengoptimalkan audiens dan pendapatan. Yang keenam, mengalokasikan dan mengelola penggunaan sumber daya untuk efek terbaik. Yang ketujuh, memiliki sistem yang memastikan editorial tersebut secara resmi. Sekian dari saya, terima kasih.